Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fahli PTP. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi soal PTS Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Yang mana soal-soal akan dibahas terkait materi persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu terkait bentuk eksponen. Soalnya yaitu jabarkan setiap bentuk eksponen berikut. A 4 pangkat 5. Jika ketemu soal seperti ini, langsung saja kita jabarkan bahwasanya 4 kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadinya di sini ada 4, dikalikan 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya bisa kita tulis, bisa juga tidak. Di sini 1024. Tapi yang diminta bentuknya seperti ini ya, 4 kita kalikan sebanyak 5 kali. Oke, untuk yang nomor 2 yaitu ada min 3b kuadrat. Ingat di sini ada tanda kurung. Untuk soal seperti ini sama, kita jabarkan bentuk eksponennya. Di sini ada min 3b dikali min 3b dikali min 3b sampai 5 kali. Lalu kita selesaikan satu-satu. Di sini bisa kita tuliskan ya, hasilnya min 243b pangkat 5. Dari mana min 243? Dari min 3 kali min 3, kemudian hasilnya positif 9. Positif 9 dikali min 3, min 27. Min 27 dikali min 3, oke, di sini min ya. Min 23, hasilnya positif 81. Positif 81 dikali dengan min 3, hasilnya min 243. B pangkat 5 ini dari mana? Ingat, B-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi kita tulis B pangkat 5. Jadi di sini hasilnya bisa ditulis, bisa tidak. Tapi fokusnya jabarkan bentuk eksponen. Jadinya sampai sini. Min 3B dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, ada contoh lain untuk 2A pangkat 3. Ingat di sini ada tanda kurung. Jadi 2A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Langsung saja kita jawab ya. 2A dikali 2A dikali 2A. Atau juga bisa kita tulis hasilnya 8A pangkat 3A. Pangkat 3-nya dari mana? Ingat di sini A dikalikan sebanyak 3 kali. 8-nya dari mana? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi untuk jabarkan setiap bentuk eksponen itu kita dari eksponen kita jabarkan. Jadi perkalian seperti ini ya. Untuk contoh nomor 1, kemudian yang A, yang B, yang C. Seperti ini jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang persamaan eksponensial. Tuliskan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X plus 2 sama dengan 625. Untuk menjawab persamaan eksponensial ini sangatlah mudah. Caranya bagaimana? Langsung saja kita jawab. Di sini 5 pangkat X plus 2 sama dengan 625. Ingat di ruas kiri ini ada angka 5. Jadinya 625 ini kita ubah juga angka 5. Tapi di sini lihat 625. Jadinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? Kita tulis 5 pangkat 4. Angka 5-nya sudah sama. Ini bisa kita hilangkan atau coret ya. Sehingga pangkatnya turun. X plus 2 sama dengan 4 ini turun 4. Jadinya X-nya tetap, 4-nya tetap. Ingat, positif 2 ini tadi pindah ruas, jadinya negatif 2. Sehingga 4 dikurang 2, hasilnya 2. Kita peroleh jawabannya X sama dengan 2. Oke, di sini ada contoh soal agar teman-teman paham mengenai soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 1 sama dengan 243. Caranya bagaimana? Sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Di sini 3 pangkat X plus 1 sama dengan 243. Di sini ruas kirinya angka 3, kemudian ruas kanannya 243. Sama-sama kita buat angka 3. Di sini 3, di sini 3. Lalu 3 pangkat berapa yang hasilnya 243? 3 pangkat 5. Jadinya di sini 3-nya bisa kita coret ya. Jadi tidak kita tulis lagi. Kemudian pangkatnya turun. X plus 1 sama dengan 5. Sehingga di sini X-nya tetap. Yang akan kita cari 5-nya tetap. Yang pindah ruas yang mana? Positif 1. Kalau positif 1 pindah ruas hasilnya negatif. Kebalikan. Kalau negatif pindah ruas hasilnya positif. Jadinya di sini 5 dikurang 1 berapa? 4. Sehingga kita peroleh hasilnya X sama dengan 4. Paham ya? Untuk soal nomor 2 di sini ada contoh soal yang pertama dan ada contoh soal yang kedua. Konsepnya sama saja antara kedua soal ini. Baik, kita langsung saja pindah ke soal nomor 3 yaitu berkaitan tentang notasi eksponen. Ya, apa bedanya? Di sini kita buat ke dalam bentuk notasi eksponen. Contoh soal yang pertama yaitu tuliskan dalam notasi eksponen dari A 7776. Bagaimana caranya? Ingat 7776 ini 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
6. 6-nya berapa? Sebanyak 5 kali. Jadi kita tuliskan di sini hasilnya 6 pangkat 5. Inilah notasi eksponen. Jadi kebalikan dari soal nomor 1 tadi ya. Oke, agar lebih paham kita pindah ke yang B, yaitu 125.000. Ingat, 25.000 ini berapa nolnya? Ada 3. Sekarang, jika kesulitan kita fokus yang ini 125. 125 ini berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3. Artinya 5 kali 5 kali 5. Ingat di sini ada ribuan. Nolnya 3. Kita tambahkan 0 artinya 50 dikali 50 dikali 50. Jadinya di sini kita tulis notasi eksponennya berapa? 50 pangkat 3. Paham ya antara soal A dan B? Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. Nah, di sini soalnya yang C ya. Oke, 216.000 sama untuk yang C dengan yang B, ini konsepnya. Kita fokus ke 216-nya dulu. 216 ini berapa pangkat berapa? Kita tuliskan 6 pangkat 3. Ingat di sini ada nolnya 3, artinya 60. Jadinya 60 kali 60 kali 60, yaitu kita tulis notasi eksponennya 60 pangkat 3. Jadi sangat mudah sekali ya untuk soal nomor 3 ini berkaitan tentang notasi eksponen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentang persamaan eksponensial. Sama seperti soal nomor 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X min 1 sama dengan 64. Sangat mudah sekali untuk menjawab soal ini. Di ruas kiri ada angka 4, di ruas kanan 64. Jadi ruas kanan ini kita ubah angka 4. 4 pangkat berapa yang hasilnya 64, yaitu 4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat X min 1 sama dengan 4 pangkat 3. Ingat, 4-nya sudah sama. Ini bisa kita hilangkan. Hanya pangkatnya saja turun. Jadi X min 1 sama dengan 3-nya turun 3. X-nya tetap yang mau kita cari, 3-nya tetap. Kemudian ada yang pindah ruas, negatif 1. Ingat, kalau negatif pindah ruas positif, kalau positif pindah ruas negatif. Yang ini negatif, pindah ruas jadinya positif. 3 tambah 1 hasilnya berapa? 4. Sehingga jawabannya X sama dengan 4. Agar lebih paham, ini ada contoh soal yang beda, yaitu 3 pangkat 2X min 2 sama dengan 81. Tentukan penyelesaiannya. Baik, di sini langsung kita jawab. 3 pangkat 2X min 2 sama dengan 81. 3-nya tetap di sini. 3 pangkat 2X min 2. Lalu di sini kita buat angka 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 4. Jadi 3-nya bisa kita coret ya. Kita hilangkan. Jadinya pangkatnya turun. Jadi 2X min 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2X-nya tetap, 4-nya tetap ini. Yang pindah ruas yang mana? Negatif 2, jadinya positif 2. Sehingga di sini X, kemudian 4 tambah 2, 6. Ingat di sini angka 2 pindah ruas pembagian ya. Jadinya 6 bagi 2, 3. Jadi di samping X ini ada angka 2, dia pindah ruas, jadinya pembagian. 4 tambah 2 tadi 6, kemudian 2-nya pindah ruas pembagian. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga kita peroleh hasilnya X sama dengan 3. Paham ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 5, masih tentang persamaan eksponensial. Tapi ini bentuknya sedikit beda ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3X min 4 sama dengan 1/32 pangkat 2X min 5. Gimana? Cukup sulit ya? Oke, untuk mengerjakan soal ini konsepnya sama. Jangan bingung dulu ya. Kita tuliskan 2 pangkat 3X min 4 sama dengan 1/32 pangkat 2X min 5. Oke, untuk 1/32 pangkat 2X min 5 ini kita ubah dulu. Ada konsep bahwasanya A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Ini kebalikannya, 1/A pangkat M kita ubah ke A pangkat min M. Jadinya pangkatnya ini kita kalikan negatif. Jadi min kali min. Ini ada min 5 kali min 5 hasilnya positif 5. Ada min 2X ya. Jadi min 5 ini kita ubah, bisa kita letakkan di sini. Jadi min 5 dikurang 2X bisa, atau min 2X ditambah 5. Bisa saja ya. Atau dituliskan seperti ini bisa. Untuk 32-nya sementara tetap di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. 2 pangkat 3X min 4. Nah, di sini ada ya. Lalu 32 nih kita ubah angka 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 30? 2 pangkat 5. Kemudian dikalikan dengan 5 min 2X. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ini.
2 pangkat 3x min 4 sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan 5 min 2x. Ingat, ada 2 pangkat 5. 5 ini kita kalikan dengan 5. Selanjutnya 5 ini kita kalikan dengan min 2x. Hasilnya 5 kali 5, 25. 5 dikali min 2, min 10x. Di sini ada x-nya ya, jadi min 10x. Sehingga kita peroleh ini, 2-nya bisa kita coret, kemudian pangkatnya turun. 3x min 4 itu 3x min 4 sama dengan, ini pangkatnya turun, 25 dikurang 10x. 3x-nya tetap, ingat yang pindah ruas ini. Negatif 10x. Negatif pindah ruas positif ya, ditambah 10x sama dengan 25-nya tetap yang ini. Yang pindah ruas ini. Negatif 4. Negatif 4 pindah ruas positif 4. Sekarang kita jumlahkan. 3x tambah 10x, 13x. 25 ditambah 4, 29. Sehingga x-nya turun. Ingat, di samping x ini ada angka 13. Kalau ada angka 13 ini, seperti ini, dia pindah ruas. Pindah ruas jadi pembagian ya. 29-nya tetap dibagi dengan 13. Jika bentuknya seperti ini atau sulit disederhanakan, jadi hasilnya cukup sampai sini saja. 29 per 13. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Masih sama tentang persamaan eksponensial. Untuk soal nomor 6 ini sangat mudah sekali. Karena apa? Di sini ingat pangkatnya hanya x. Tentukan penyelesaian dari persamaan 6x sama dengan 216. Caranya sama. Oke, kita tuliskan ya. Jadi di sini 6 pangkat x sama dengan 216. 216 ini kita ubah 6 pangkat berapa? 6 pangkat 3. Jadi 6-nya sudah sama ya angkanya di sini. X-nya turun. X sama dengan pangkat 3-nya turun. X sama dengan 3. Sangat mudah sekali ya untuk soal nomor 6. Paham? Oke, sekarang kita ada soal yang beda. Bagaimana jika pangkatnya ada 2x. Oke, caranya sama saja. 3 pangkat 2x sama dengan 81. 81 kita ubah 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Ingat 3-nya sudah sama di sini. Jadi pangkatnya tinggal turun saja. 2x sama dengan 4. Di samping x ini masih ada koefisien 2. Sedangkan yang diminta x saja. Jadi 2 ini pindah ruas jadi pembagian. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga jawabannya berapa? X sama dengan 2. Mudah bukan? Ya, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 7. Masih tentang persamaan eksponensial. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan setengah pangkat 7x plus 12 sama dengan 1/4 pangkat x min 23. Jadi konsepnya ini cara penyelesaiannya sama ya. Langsung saja kita tuliskan caranya. Di sini tetap kita tuliskan setengah pangkat 7x plus 12 sama dengan 1/4 pangkat x min 23. Yang mana yang mau kita ubah? 1/4 ini. Jadi 1/4 kita ubah setengah. Jadi 1/2 ya. 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4? 1/2 pangkat 2. Ingat setengah ini atau 1/2 ini ada pangkat 2. Jadi 2 dikalikan x berapa? Ini hasilnya 2x. Kemudian 2 dikalikan min 23 hasilnya min 46. Jika sudah seperti ini bisa kita tuliskan. Jadinya di sini setengahnya sudah sama ya. Selanjutnya pangkatnya turun. 7x tambah 12 sama dengan ini ada 2x min 46. Kita pindah ruaskan yang x dengan x, yang angka dengan angka. Jadinya di sini 7x tetap. Kemudian ada 2x positif pindah ruas negatif. Sama dengan min 46 kita tulis tetap min 46. Yang pindah ruas yang mana? Yang 12. Positif 12 pindah ruas hasilnya negatif. Jadi di sini kita selesaikan 7x dikurang 2x hasilnya 5x. Kemudian negatif 46 dikurang 12 hasilnya negatif 58. Sehingga x ini yang diminta berapa? Ingat di samping x ada angka 5. Pindah ruas pembagian ya. Min 58 dibagi 5. Sehingga hasilnya X sama dengan min 58 dibagi 5. Jika tidak bisa disederhanakan, bentuknya seperti ini saja. Jadi sudah benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8 ini tentang pertidaksamaan eksponensial ya. Soalnya tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ingat, kalau pertidaksamaan itu ada tanda kurang dari atau lebih dari. Di sini soalnya 9 pangkat X lebih dari 80. Tapi konsep cara menyelesaikannya sama. Sekarang kita tuliskan 9 pangkat X lebih dari 81. 81 yang kita ubah. Kita samakan dengan angka 9. 9 pangkat berapa yang hasilnya 81? 9 pangkat 2. Jadi 9-nya bisa kita coret ya. Di sini sudah sama. Jadi pangkatnya turun. X turun, kemudian 2 turun. Jadi X lebih dari
2. Gimana? Mudah sekali ya untuk soal nomor 8. Jadi jawabannya X lebih dari 2. Coba kita ada soal yang baru atau berbeda di sini. 8 pangkat 2X lebih dari 4096. Bagaimana caranya? Sama di sini. 8 pangkat 2X lebih dari 4096. 4096 kita ubah ke angka 8 di sini ya. 8 pangkat berapa yang hasilnya 4096? 8 pangkat 4. Jadi di sini 8-nya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi tinggal pangkatnya turun. 2X lebih dari 4. Ingat di samping X masih ada angka 2. Kita mau cari yang X ini. Pindah ruas jadi pembagian. 4 bagi 2 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh jawabannya X lebih dari 2. Konsepnya sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat X plus 3 kurang dari atau sama dengan 729. Ingat, ini masih tentang pertidaksamaan eksponensial. Ada tanda kurang dari atau sama dengan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Sama saja. Di sini kita tuliskan 3 pangkat X plus 3 kurang dari atau sama dengan 729. 729 kita ubah ke angka 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 729? Jadinya 3 pangkat 6. Jadinya di sini 3-nya sudah sama. Oke, jadinya pangkatnya turun. X plus 3 kurang dari atau sama dengan 6. 6-nya turun ya. Oke, kita selesaikan di sini. X plus 3 kurang dari 6. X-nya tetap, kemudian 6-nya tetap. Yang pindah ruas yang mana? Yang ini, positif 3. Kalau positif pindah ruas, negatif. 6 dikurang 3, 3. Sehingga hasil dari soal nomor 9 ini yaitu X kurang dari atau sama dengan 3. Ya, kita pindah ke soal nomor 10, soal terakhir tentang pertidaksamaan eksponensial. Ingat ya, konsep cara menyelesaikannya sama saja, tapi di sini tandanya yang berbeda. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat X min 1 lebih dari atau sama dengan 1/27. Untuk menjawab nomor 10 ini bagaimana? Oke, sini di ruas kiri ada 1/3 pangkat X min 1 lebih dari atau sama dengan yang ruas kanannya 1/27. 1/27 ini kita ubah jadi 1/3. 1/3 pangkat berapa yang hasilnya 1/27? Yaitu 1/3 pangkat 3. Di sini sudah sama 1/3-nya antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi pangkatnya turun. X min 1 lebih dari atau sama dengan 3. Jadi kita bisa selesaikan bahwasanya X min 1 lebih dari atau sama dengan 3. X-nya tetap, 3-nya tetap. Yang pindah ruas yang mana? Yang ini. Negatif 1. Kalau negatif 1 pindah ruas jadinya positif 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 10 yaitu X lebih dari 4. Bagaimana? Mudah ya untuk menyelesaikan materi tentang persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Konsepnya sama tapi tandanya saja yang berbeda. Intinya rajin-rajin latihan soal. Baik, semoga saja apa yang disampaikan dalam materi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pahlepi TV agar channel ini terus berkembang.